Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada kali ini kita sudah mulai bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita tahu sekarang masih dalam masa pandemi sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi teknologi sudah semakin maju, sudah semakin bagus, sudah banyak media-media yang bisa kita pakai untuk selalu kita belajar untuk supaya kita tetap mencari ilmu. Dan insya Allah mulai kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di kelas 11. Dan materi pertama yang akan kita pelajari adalah materi tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berarti ini kalimat jamak. Artinya tuh Allah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi, pada para rasul. Yang kita tahu sudah ada 4 kitab. Yang pertama adalah Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, keempatnya itu disebut kitab samawi, kitab langit. Maksudnya apa? Bukan itu kitab turun dari langit, tapi itu memang kitab yang benar-benar Allah turunkan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada para nabi-nabi yang berhak. Kalau kitab itu kan aslinya artinya tuh buku. Nah, kalau kitab yang ada di dunia yaitu bukan kitab namanya. Bukan kitab samawi, tapi kitab yang berarti buku saja. Nah, sudah pasti kita itu harus mengimani, harus mempercayai yang namanya kitab. Nah, iman itu sendiri itu apa? Menurut bahasa, iman artinya membenarkan atau mempercayai. Menurut istilah, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan seluruh ajaran dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman, percaya. Jadi bukan hanya percaya doang, tapi kita benarkan dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Nah, iman di sini yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, di samping kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu si suhuf? Firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Suhuf atau jamaknya sahifah ini diberikan Allah kepada 3 orang nabinya, masing-masing dengan rincian sebagai berikut. 60 sahifah kepada Nabi Syeds alaihi salam, 30 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu suhuf. Bentuknya pun juga tidak berbentuk kitab, tapi berbentuk lembaran-lembaran. Maka disebut suhuf. Sini ada dalil nakli atau ayat Quran yang membenarkan bahwasanya selain ada kitab, ada juga suhuf.
di surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini semua benar-benar terdapat di dalam suhuf yang pertama, yaitu suhuf-suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, 4 kitab yang akan kita bahas adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Adalah 5 kitab pertama Tanakh atau Alkitab Ibrani atau bagian perjanjian lama di Alkitab Kristen. Dalam bahasa Yunani, kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateuch atau 5 wadah atau 5 gulungan. Kelima kitab dalam Taurat itu ada kitab Kejadian, namanya Genesis, yang berisi kejadian alam semesta, kejadian Adam dan Hawa, dan sejumlah nabi sampai Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, kitab Keluaran atau Exodus, mengisahkan tentang keluarnya Bani Israel dari Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa akibat penindasan Fir'aun sampai turunnya 10 perintah. Yang ketiga, kitab Imamah atau Imamat, dalam kurung Leviticus, berisi kumpulan hukum atau syariat dalam agama Yahudi. Yang keempat, kitab Bilangan atau Numbers, menerangkan jumlah keturunan 12 Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Dan yang kelima, kitab Ulangan atau Deuteronomi, berisi pengulangan kisah kepergian Bani Israel dari Mesir dan pengulangan kumpulan peraturan. Itu 5 kitab kitab Taurat. Nah, Taurat sendiri berasal dari bahasa Ibrani Torah, yang berarti ajaran atau instruksi. Aslinya itu Torah, tapi kemudian ada pelafalan lain yaitu Taurat. Nama Taurat disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Isi pokok kitab ini adalah 10 firman atau perintah atau Ten Commandments. Ten Commandments Allah yang diterima oleh Nabi Musa ketika berada di puncak gunung Tursina. Jadi 10 firman atau perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa saja 10 perintah tersebut? Pertama, keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. Larangan menyembah patung atau berhala. Perintah menyebut nama Allah dengan hormat. Perintah memuliakan hari Sabat atau Sabtu. Perintah menghormati ayah ibu. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat cabul atau mendekati zina. Larangan mencuri. Larangan berdusta. Larangan berkeinginan memiliki atau menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, itu 10 perintah atau firman Allah kepada Nabi Musa. Selain 10 firman atau perintah Allah tersebut, Nabi Musa juga menerima wahyu lain tentang cara melaksanakan sholat, berkurban, upacara, dan lain sebagainya. Dalam menyiarkan ajaran tersebut, Nabi Musa dibantu oleh saudaranya yang bernama Nabi Harun. Hanya saja yang patut disesalkan, beberapa waktu lamanya setelah Nabi Musa wafat, isi kitab Taurat telah diubah oleh pemuka Yahudi. Sebagian firman Allah dalam kitab tersebut mereka gelapkan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi sebelumnya saya jelaskan ketiga kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, itu memang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Tapi itu yang dulu. Kalau sekarang, kalaupun ada, itu bukan yang asli lagi. Jadi sudah palsu atau tidak boleh dipercayai lagi. Artinya kita wajib percaya kalau itu memang benar-benar kitab yang asli. Tapi kalau untuk yang sekarang itu kita sudah tidak boleh mempercayai lagi. Kenapa? Karena sudah bercampur tangan, sudah diubah-ubah isinya. Nah, ketiga kitab tersebut hanya kita wajib mempercayainya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nanti ada kitab khusus, yaitu kitab Al-Quran, yang kita percayai dan kita amalkan ajarannya. Kalau kitab yang ketiga tersebut hanya wajib kita percayai saja,
tidak kita amalkan karena sudah beda zamannya, sudah beda masanya. Oke, lanjut yang kedua adalah kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud yang berbahasa Kibti. Zabur dalam bahasa Arab disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur, yang menurut Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Istilah Zabur adalah bersama dengan istilah Ibrani Zimra, bermaksud lagu, musik. Ia bersama dengan Zamir, lagu, dan Mizmor, Mazmur atau Psalm, merupakan derivasi Zamar, artinya nyanyi, nyanyikan pujian, buatkan musik. Nah, kitab Zabur ini berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Kitab Zabur atau Mazmur dikenal sebagai sajak-sajak keagamaan dan karenanya banyak digunakan sebagai buku nyanyian dan doa, baik oleh umat Yahudi maupun Kristiani atau Nasrani sebutannya ya. Kalau Kristiani itu sebutannya Nasrani. Nah, ini memang kitab yang juga berisi tentang sajak-sajak dan juga nyanyian dan doa. Makanya tidak heran umat-umat Kristiani, umat-umat Nasrani yang sekarang itu mereka ketika mengadakan kebaktian, ketika mereka mengadakan sembahyang di gerejanya, itu ya mereka nyanyi-nyanyi karena memang isi kitabnya itu seperti itu. Tapi lagi-lagi yang sekarang umat Nasrani yang sekarang itu patokannya bukan kitab Zabur yang dulu, melainkan kitab Zabur yang sekarang yang sudah diubah-ubah. Sajak-sajak dalam bagi kalangan Kristiani, sejumlah isi Zabur telah digubah menjadi nyanyian gereja. Sajak-sajak dalam Zabur bermacam ragam. Ada nyanyian pujian dan ada nyanyian untuk menyembah Tuhan. Ada doa mohon pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan. Doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Tuhan, dan permohonan supaya musuh dihukum. Nah, itu isi dari sajak-sajak kitab Zabur. Selanjutnya kita beralih ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Injil adalah kitab yang berisi firman Allah yang diwahyukan pada Nabi Isa atau Yesus istilahnya itu. Nama lainnya Yesus Kristus, putra dari Maryam. Nabi Isa ini lahir tanpa bapak atau tanpa ayah. Bukan berarti anak hasil perzinahan. Ini ada yang beranggapan seperti itu. Bukan. Ini merupakan kuasa Allah. Jangankan yang tidak punya bapak seperti Nabi Isa, yang tidak punya ibu dan bapak saja Allah bisa ciptakan. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam gak punya bapak, gak punya emak. Sangat mudah Allah ciptakan. Kun fayakun. Jadi, ya kalau Nabi Isa hanya sekedar tidak punya bapak, Allah sangat bisa. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah persepsi. Kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani, Euangelion, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Memang di kitab Injil yang asli itu dijelaskan bahwasanya akan ada orang yang memberikan yang akan menjadi pemimpin umat di dunia, kedatangan Muhammad. Nah, itu terbukti ketika waktu Nabi Muhammad itu belum menjadi nabi, belum dianggap menjadi nabi atau rasul, itu paman dari Siti Khadijah itu sudah meramal, dan di situ memang sudah melihat di kitab Injil bahwasanya itu ada isinya bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi orang besar. Muhammad itu akan menjadi orang besar. Nah, itu memang ada di kitab Injil yang asli tentunya, bukan yang sekarang. Isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kotoran.
nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, lebih mementingkan akhirat. Tetapi tidak juga melupakan dunia, itu namanya zuhud. Tetapi mengutamakan tentang akhirat. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab kita semua. Kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dan sampai akhir zaman. Ini akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti. Menjelang kiamat baru nanti tuh Al-Quran tuh akan hilang tulisannya dari muka bumi. Artinya hilang itu sudah banyak yang tidak mau baca Quran. Kalau sekarang alhamdulillah insya Allah masih banyak yang baca Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan terakhir untuk menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Ya, kita tahu tuh Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Setiap surat terdiri dari beberapa ayat. Surat terpanjang tuh surat Al-Baqarah. Ada 286 ayat. Dan surat terpendek itu ada 3 ayat. Masing-masing surat Al-Kautsar, surat An-Nasr, dan surat Al-Asr. Masing-masing 3 ayat terpendek. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, jadi enggak sekaligus. Turunnya berangsur-angsur selama 12 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun. Jadi ini ayat atau surat-suratnya itu turun ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nah, makanya disebut kalau surat yang turun di kota Mekah disebut surat-surat Makkiyah. Ini turun selama 12 tahun. Sedangkan periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu sudah hijrah atau pindah ke kota Madinah, nah baru itu dinamakan surat-surat Madaniyah. Ini berlangsung selama 10 hari di Madinah. Nama-nama lain Al-Quran. Ada Alkitab yang artinya buku, Furqan, Al-Furqan artinya pembeda, Az-Zikr artinya pengingat, Al-Mau'izah artinya yang maha pemberi nasihat. Kemudian Al-Hukm, hukum. Karena Al-Quran itu isinya banyak ya, ada zikiran, ada nasihat, ada hukum. Kemudian ada hikmah, kemudian ada asyifa sebagai penyembuh. Banyak kita temui ayat-ayat Quran itu yang insya Allah menjadi penyembuh tentunya atas kehendak Allah. Cuman wasilahnya, perantaranya lewat Al-Quran. Kita baca surat Al-Fatihah kalau yakin insya Allah bakal jadi obat. Kemudian Al-Huda artinya petunjuk. At-Tanzil yang diturunkan. Ar-Rahmat ya rahmat. Ar-Ruh ya ruh. Al-Bayan penjelas. Sebagai penjelas. Dijelasin tuh apa saja hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Kemudian Al-Kalam, kalam, ucapan. Al-Bushra, beri kabar gembira. An-Nur, cahaya, basair, pandangan. Al-Balagh, itu kesampaian. Al-Qaul, ucapan. Wahyu pertama yang kita tahu itu Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini 1 sampai 5 dulu. Jadi tidak langsung sekaligus turun. Ini turun pada bulan Ramadan. Disebutnya Nuzulul Quran. Nah, ini pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Nah, wahyu terakhir yaitu di surat Al-Maidah ayat 3. Penulisan atau pencatatan dalam bentuk teks ayat-ayat Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Namun mulai dibukukan menjadi satu seperti Al-Quran saat ini pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dulu zaman Nabi sudah ada banyak yang bisa mengumpulkan atau mencatat. Contoh, Zaid bin Sabit itu nulis. Dan sahabat-sahabat yang lain ada nulisnya di
pelepah kurma, di kulit kambing, kemudian di bebatuan, di tulang. Nah, itu karena yang hafal Quran pun juga masih banyak pada saat itu. Nah, akhirnya diberikan ide oleh Khalifah Umar bin Khattab, kenapa nggak dibukukan aja nih, jadiin satu. Takutnya nanti yang hafal Quran, ya memang pada saat itu yang hafal Quran udah banyak yang meninggal karena peperangan. Semakin sedikit, artinya kekhawatirannya tersebut akhirnya tercetus ide untuk dibukukan menjadi satu seperti kitab. Nah, itu mulai terrealisasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Quran yang kita pegang sekarang ini, yang kita baca ini, itu adalah hasil rangkuman pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sudah dibukukan menjadi satu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya disebut Mushaf Utsmaniyah. Mushaf itu Al-Quran, Utsmaniyah ya memang pada saat itu dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Keistimewaan Quran banyak. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Asli, nggak mungkin bisa ada yang rubah. Kalaupun ada yang mau masukin, pasti bakal ketahuan. Karena sudah banyak orang penghafal Quran, kalaupun nanti ada yang mau memasukkan, pasti bakal ketahuan. Kemudian Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna. Jelas, semua aspek kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya karena Allah yang selalu memeliharanya. Kata Allah dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran. Kami juga yang akan memeliharanya. Keempat, Al-Quran isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Nah, ini keistimewaan Al-Quran. Nah, ini Muslim. Dengan demikian, seorang Muslim itu harus ngapain? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berusaha untuk menghormati dan memuliakan kitab suci Al-Quran. Senantiasa membaca Al-Quran, jangan cuma jadi pajangan. Jangan cuma ditaruh doang. Jangan cuma dibaca setahun sekali di bulan Ramadan doang. Jangan. Berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya. Kalau udah bisa baca Quran, udah lancar, pahamin isi dan kandungannya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.